dari dua kisah ini aja saya merasa mahasiswa seharusnya menjalani kuliah itu tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk orang tua juga. Mahasiswa zaman sekarang itu apakah memang lebih malas? Environmentnya serba teknologi, environmentnya serba AI sekarang, jadinya kelihatannya males, tapi sebetulnya sih Oke, hai semuanya. Welcome to Binus Insight Talks, more than lessons, more than lectures. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat amat spesial, seorang profesor termuda, namanya adalah Prof. Darwin Suhartono. Selamat datang, Prof. Gimana kabarnya? baik, kabarnya baik. Dari Jakarta ya? Dari Jakarta. Sampainya kemarin atau barusan sampai, Prof? Ya, kemarin siang ya sampai untuk ngajar di Malang ya. Oh, ada kelas ya? Ya, ada kelas. Oke, jadi ini nyempetin ya guys ya. Jadi di sela-sela kesibukannya Prof. Darwin nyempetin untuk kita berbincang-bincang. Nah, Prof, ini ada satu hal yang cukup menarik ya hari ini, yaitu terkait dengan satu anekdot ya mungkin ya, yang orang-orang banyak bicara terkait dengan pertanyaan nih. Mahasiswa zaman sekarang itu apakah memang lebih malas? Gitu. Nah, Iya. gimana Prof? Kalau dari Prof sendiri nih, dari tagline-nya. Saya cukup sering dengar ya kalimat itu, biasanya juga terlontar dari orang tua ataupun beberapa dosen gitu. Tapi menurut saya sih bukan males ya, mungkin cara belajar mereka aja yang berbeda dengan kita sebagai dosen, terus apalagi orang tua ya, cara belajarnya atau cara mereka mendapat informasi itu nggak sama lagi, sehingga kok mungkin malah mereka juga memandang kita kok aneh sih cara belajarnya gitu. Jadi mungkin menurut saya sih lebih tepatnya karena ada perbedaan zaman aja ya, perbedaan environmentnya serba teknologi, environmentnya serba AI sekarang, jadinya kelihatannya males, tapi sebetulnya sih mereka mengeksplorasi sesuatu dengan cara mereka sendiri. Tapi saya nggak ngomong bahwa nggak ada yang males ya, tapi tetap ada aja gitu yang males. Oke. Berarti ini sebenarnya salah paham ya, Prof ya, lebih ke salah paham ini. Ya? Menurut saya sih nggak bisa digeneralisir begitu ya. Oke, Prof. Nah, dari si mahasiswa nih, banyak sekali teman-teman mahasiswa kan saya ngajar di kelas, teman-teman mereka juga ada yang sedikit curhat gitu ya. Mereka bilang ada beberapa dosen yang ngajarnya itu terlalu cepat gitu, terlalu banyak tugas gitu. Nah, dari sisi Prof ini kan kalau dari backgroundnya kan juga pernah jadi mahasiswa di BINUS ya, dan sekarang bahkan jadi profesor termuda di BINUS juga. Dari sisi point of view mahasiswa, Prof sebagai mahasiswa dulu deh, gimana menanggapi pertanyaan seperti ini? Sebetulnya kalau ngomong pace atau kecepatan mengajar itu memang masing-masing dosen pasti bervariasi ya, karena pengalamannya juga berbeda, durasi si dosen sudah berapa lama ngajar, atau udah pernah ngajarnya di S1, S2, S3 atau cuma S1, atau bahkan degree dosennya sendiri yang dari latar belakang S2 atau S3 itu beda-beda sekali. Memang butuh ada kesadaran dari si dosennya sendiri gitu ya, untuk mengetahui bahwa ngajar kecepatan atau enggak itu butuh ada awareness dari si dosen sendiri. Karena kunci dari sebuah kelas itu diadakan adalah yang mendengarkan mendapatkan ilmu. Jadi nggak cuma sekedar materi terdeliver selesai sesuai rencana pembelajaran, tapi masalahnya yang dengerin paham nggak? Kalau yang dengerin nggak paham kan buat apa ada kelas? Iya. Nah, disitulah titik krusialnya si dosen untuk bisa mengatur kecepatan berkata-kata dan segala macam. Saya sendiri sih pengalaman ya, untuk sebetulnya kalau dosennya peka ya, kalau sambil mengajar sambil melihat mata mahasiswa dari kiri ke kanan, dari belakang ke depan, si dosen ini akan paham kalau sebetulnya ini mahasiswa nangkep atau enggak. Nah, kalau itunya bisa feeling sebagai dosen untuk sampai ke sana itu memang diasah, si dosen akan tahu sendiri, oh saya kecepatan nih ngajarnya, jadi bisa diperlambat lagi. Tapi kalau ada
Beda cerita kalau mengajar satu kelas pinter semua gitu ya. Kadang kalau terlalu lambat itu membosankan. Oh, oke. Nah, itu beberapa kali saya pernah mengalami hal seperti ini ketika mengajar di global class. Wah, saya kayaknya kurang cepet, saya cepetin gitu. Nah, begitu sudah selesai, mereka tanya yang lebih kompleks lagi, saya harus cari lagi yang lebih kompleks gimana. Nah, itu memang lagi-lagi kepekaan dari si dosennya untuk bisa mengatur agar semua materi yang di-deliver itu benar-benar diterima oleh si mahasiswa itu sangat penting. Oke. Jadi beda-beda ya mungkin tiap kelas itu punya pace-nya masing-masing gitu Prof ya. Ya, dan ini memang masalahnya di dosen juga kalau di dalam satu kelas itu spektrumnya terlalu luas ya. Oh, iya. Dari yang susah untuk menerima materi dan yang sangat cepat menerima materi. Kalau misalkan ada yang spektrum seperti itu, ya dosennya yang harus ngerti saya harus bagaimana ya. Tetapi itu saya rasa bukan sesuatu yang enggak bisa dilakukan, tapi bisa diatur sih, gitu. Oke, itu kalau dari sisi mahasiswa tadi ya. Nah, Betul. sekarang dari sisi dosen, Prof. Nah, sisi dosen ini sering kadang-kadang kita ngobrol antar dosen gitu. Ngobrolin ya ada beberapa mahasiswa mungkin yang high achiever, bahkan mungkin ada yang low juga gitu ya. Beberapa dosen bercerita bahwa mahasiswa A kurang persiapan, ya mahasiswa ini kurang inisiatif bahkan ada yang bilang cuman ini mahasiswa cuman ngejar nilai aja gitu. Nah, apakah stigma seperti ini benar nggak sih, Prof? Ya tadi mungkin berkaitan dengan yang saya singgung ya, spektrum mahasiswa, keterampilan dia di kelas itu kan sangat bisa beda sekali gitu ya. Kalau ngomongin bahwa mahasiswa itu memang ngejar nilai ya pasti. Kalau nggak ngejar nilai, mereka mau dapetin apa? Gitu. Memang banyak ya yang sering disebutkan ya secara klasik. Kadang-kadang kita sering dengar kamu itu harusnya dapetin skillnya, bukan cuma nilainya. Ya tetapi nilai adalah parameter keberhasilan mahasiswa di kelas. Jadi nggak salah kalau mahasiswa yang mengejar nilai. Cuman memang si dosen ini harus sedikit membatasi ketika ada mahasiswa yang sangat pengen perform di kelas sampai di setiap bagian. Kadang-kadang ada dosen lagi ngomong dipotong, Pak tapi begini Pak kalau ini gimana Pak. Nah itu keterampilan si dosen harus ada supaya direm dulu, karena kalau kita ngeladenin 1-2 orang mahasiswa yang sangat pengen perform di kelas ini, yang lain dirugikan. Gitu. Sedangkan 1 atau 2 mahasiswa dibandingkan satu kelas yang misalkan 40 orang, lah kan ada 38 yang lain. Yang mereka butuh untuk dijelaskan supaya mereka tuh ngerti. Nah, si dosen harus ngerti kalau ini memang satu kelas yang butuh dibikin paham. Kalau ada yang sudah paham, kasih tantangan tersendiri lah. Gitu loh. Kadang-kadang saya caranya kalau ada yang seperti itu, selesai kelas saya kalian berdua nanti ketemu saya ya. Saya kasih PR yang lebih susah gitu. Gitu supaya mereka itu tetap antusias. Kalau nggak seperti itu, mahasiswa yang biasa outstanding itu dikasih standar-standar yang begitu-begitu aja, ya mereka akan bosan di kelas gitu. Oke, menarik nih Prof ya. Nah, mungkin Prof ini andai-andai saja nih. Andai Prof sekarang memerankan sebagai mahasiswa nih. Mahasiswa kembali lagi gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan nggak selama Prof pernah jadi mahasiswa, ada nggak pengalaman Prof itu sebagai mahasiswa yang membuat Prof frustasi dengan dosen misalkan atau dengan mata kuliah gitu? Nah ini menarik nih pertanyaannya. Berawal dari kefrustasian saya sebagai mahasiswa, saya pengen jadi dosen. Oh gitu Bang. Ya karena saya merasakan, seingat saya dulu semester 3 ya. Semester 3 saya kuliah itu saya merasakan paling banyak dosen yang ngajarin gak enak gitu di semester 3. Dari situ mulai lahir keinginan kayaknya harus dibenerin deh kayak gini, karena kalau kayak gini terus gimana gitu. Jadi awal mulai saya pengen jadi dosen tuh malah karena saya ngerasa di kelas itu nggak dapat apa-apa gitu. Ya cuman ketika di kelas itu kayak waktu itu 6 mata kuliah, saya cuman 4 atau 5 dari 6 mata kuliah ini dosennya itu nggak jelas gitu. Tapi bukan berarti saya jadi nggak mau belajar. Saya cari cara. Kebetulan waktu semester 3 tuh kelasnya tuh kelas unggulan dulu di semester 3 itu. Teman-temannya kan pinter-pinter. Saya mau nyari sesuatu, saya belum jelas saya nanya kemana, tinggal kiri kanan aja gitu. Akhirnya saya berusaha belajar sendiri.
Dan tetap memang di seluruh kalau saya lihat IP semesteran dari semester 1 sampai semester 7 paling rendah semester 3. Itu paling jeblok di sana. Tetapi itu juga nilai saya peroleh karena saya belajar di luar kelas dengan teman-teman supaya lebih paham gitu. Oke. Nah, dari pengalaman Prof tadi ini sebenarnya apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh mahasiswa ke dosen itu? Menurut saya sih karena waktu untuk belajar tuh singkat ya di kelas, cuman katakanlah kalau di BINUS ini kan satu shift cuman 100 menit ya. Itu singkat sekali sebetulnya kalau di dalam materi-materi computer science khususnya pada umumnya pasti akan dipilah sekitar hampir separuh dari waktunya itu buat latihan, buat diskusi gitu. Seharusnya kan seperti itu. Saya rasa sih mahasiswa pinginnya dapat ilmunya dan langsung cobain kayak gimana sih, atau kalau cobain tuh mungkin dalam konteksnya codingnya atau misalkan AI banyak logikanya, atau misalkan ada permasalahan yang bentuknya kualitatif sehingga harus diskusi segala macam, itu harus ada interaksi di kelas. Dan sesungguhnya kan mahasiswa itu juga daya tahan untuk mendengarkan orang itu kan nggak bisa dalam waktu 100 menit. Bagi saya selalu kalau di kelas itu sebisa mungkin 45 sampai 60 menit saya berhenti. Entah berhentinya habis itu saya kasih sedikit ice breaking atau jokes atau cerita, atau mungkin sudah berhenti untuk latihan. Karena 100 menit itu waktu efektif mahasiswa di kelas yang memang diberikan oleh BINUS ya. Jadi kita harus manfaatkan sebisa mungkin manfaatnya untuk mahasiswa itu tinggi. Dan nggak bisa 100 menit itu lecturing, itu nggak bisa. Saya sih bukan dalam tipe dosen yang seperti itu. Saya nggak akan seperti itu karena saya tahu mahasiswa itu nggak kuat. Apalagi yang 4 SKS 2 shift tanpa break, jangan. Itu mahasiswa daya serapnya udah very low itu ya, kalau udah sampai 100 menit lebih digabung lagi kelasnya gitu ya. Tapi again itu di saya sih, kalau di dosen lain it works mungkin beda cara aja gitu. Oke. Berarti memang mahasiswa ini kalau terlalu lama dengerin mereka juga jenuh gitu mungkin ya. Nggak kuat sih sebenarnya, nggak kuat karena mata dan telinga harus konsentrasi penuh. Itu kita aja nggak akan kuat kan, kita ikut seminar dengerin 2 jam itu kan, kecuali pembicara seminarnya banyak jokes, banyak cerita, mungkin kita bisa bertahan gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan kepo nih Prof. Kan Prof itu kan gelar yang tertinggi ya di akademis ya. Ini pertanyaan kepo aja nih. Dulu waktu jadi mahasiswa, Prof Derwin pernah nggak males atau apa gitu? Pernah, cuman jarang. Ya. Dulu itu motivasi saya untuk kuliah karena mungkin berawal dari orang tua yang mengkuliahkannya juga penuh perjuangan gitu. Jadi saya tahu diri. Jadi kalau orang tua sudah mengkuliahkan saya bukan ke kota sembarang kota, tapi langsung ibu kotanya di Jakarta yang kita semua tahu biaya hidupnya tidak murah. Jadi saya memahami ini tanggung jawab saya. Jadi nggak cuman tentang saya cari ilmu, tapi tentang saya melaporkan apa yang jadi tanggung jawab saya ke orang tua saya. Karena kan itu semua pakai dana, pakai upaya dari orang tua yang mungkin kadang-kadang kita nggak bisa lihat secara langsung. Jadi saya selalu berusaha sebisa mungkin. Kadang-kadang kalau ada mata kuliah yang memang susah dipahamin, ya mau gimana lagi, hafalin. Ya hafalin, atau sebisa mungkin cari outline yang mendekati dengan soal ujian dan segala macam gitu. Bukannya malah diabaikan gitu. Oke. Kita next ke pertanyaan Prof. Pertanyaan berikutnya ya. Terkait dengan mahasiswa yang datang, diam, mendengarkan lalu pulang. Kan cukup ada lah pasti di tiap kelas itu pasti ada. Nah, pandangan Prof nih sebagai dosen deh, mahasiswa seperti itu bagaimana? Saya dulu begitu. Iya. Datang, diem, dengerin, pulang gitu. Iya, saya dulu begitu. Tapi setelah saya jalanin sampai sekarang, saya banyak belajar lah ya dari dosen-dosen yang lain, dari teman-teman komunitas ABC gitu. Saya memahami kalau
sebaiknya nggak begitu gitu, karena kita ini kan makhluk sosial ya, kita ini harus banyak berinteraksi, dan ternyata lewat berinteraksi selain di kuliah itu justru jadi bekal yang baik untuk kerja. Karena kan kerja nanti kita akan berhadapan dengan berbagai macam orang, dan kalau kita nggak terbiasa, kita satu bisa gampang marah, dua kita bisa nggak paham maksud orang itu bicara apa. Karena bagi saya skill untuk kita memahami orang bicara pun itu butuh diasah. Gak cuman sekedar ya kalau kita butuh ngomong baru ngomong gitu, tapi lewat sering berinteraksi dengan orang-orang itu kita makin tahu bagaimana kita memahami orang. Dan yang terakhir adalah selain memahami orang, kita juga berusaha untuk tahu bagaimana harus ngeresponnya. Kalau kita nggak biasa bicara sama orang ya, kita ngomong sama orang aja ngeliat matanya aja takut. Oh iya. Gitu. Kalau kita biasa bicara sama orang, ngeliat matanya biasa aja. Tapi kalau kita nggak biasa, ya kelihatan minder, ngomong ke sana sini, bicara nggak jelas, intonasinya. Ya itu sih, maksudnya rekomendasi saya sih untuk kalau ada yang dengerin di sini itu, ya jangan cuman kuliah pulang aja, tapi butuh untuk bersosialisasi. Disitulah yang apalagi di era sekarang ya, era sekarang yang serba teknologi sebagai digital, apa-apa prompting keluar dan segala macam, soft skill itu jadi key point sekarang. Kalau soft skillnya nggak diasah, ya wes. Gitu. Oke, menarik ya ini ya, apalagi ada AI, apalagi teknologi sekarang, anak-anak juga kalau diperhatikan lebih nyaman di depan laptop, lebih nyaman di depan Zoom gitu. Tapi kalau ketemu dengan orang lawan bicara secara langsung, beda kepribadiannya kadang-kadang tuh. Ya, betul. Malah ada bercandaan ya di computer science itu kan ada mata kuliah human computer interaction. Padahal orang computer science itu udah biasa sama laptop terus. Yeah. Malah ada mata kuliahnya bagaimana berinteraksi sama komputer. Makin ansos katanya gitu. Ya, tapi ya memang kita harus ngasah ya untuk keterampilan, apalagi untuk orang-orang yang dari domain ilmu science gitu ya. Kalau orang sosial mungkin memang sudah by nature mereka akan cari teman. Tapi kalau orang-orang sains itu butuh didorong untuk punya teman. Yeah. Nah, sekarang ke peran Prof nih sebagai seorang dosen yang sudah cukup berapa tahun Prof jadi dosen? Saya mulai jadi dosen full time tuh Oktober 2011, berarti bentar lagi 15 ya. Tapi 2010 sampai 2011 sih dosen part time ya. Ya 15 tahun. 15 tahun ya. Cukup lama 15 tahun nih. Nah, mungkin ada nggak satu pengalaman Prof nih yang paling membuat Prof mungkin bukan frustasi tapi sedih gitu terkait dengan ada seorang mahasiswa atau apa mungkin yang membuat Prof kok gini sih, ada nggak? Saya itu paling yang sampai sekarang masih membekas itu adalah justru ada mahasiswa, ada dua kasus. Satu mahasiswa ini kabur dari rumah karena berantem sama ibunya. Kabur dari rumah, terus dicari-cari nggak ketemu. Ibunya salah. Yang datang waktu itu bapaknya. Bapaknya tanya ke kampus, Pak Derwin, anak saya kemana ya? Loh, mana saya tahu Pak. Gitu. Tapi setelah saya melihat karakter mahasiswa komputer science yang suka main game, saya nanya ke salah satu dosen, cariin dong mahasiswa atas nama ini di komunitas gamenya kamu. Ketemunya lah di komunitas game. Kan kocak ya. Jadi setelah ketemu, ternyata dia nginap di kos temennya. Terus ditanyain, mau lanjutin kuliah enggak? Dan segala macam gitu. Tapi dia tetap enggak mau berhubungan sama ibunya. Enggak mau. Padahal dia kurang skripsi tok. Dan dia semesternya udah semester 14 terakhir. Makanya itu buat saya sih sangat sayang sekali ya seperti itu. Karena konflik dengan ibunya, saya enggak untuk mencampuri urusan keluarga, tetapi ironis sekali dengan biaya yang dia sudah keluarkan dan pengorbanan orang tua. Saya rasa tetap meskipun orang tua kadang nge-push kita seperti apa, tapi pengorbanan mereka itu ada. Itu satu. Yang kedua, ada orang tua yang berusaha ngubungin saya untuk ketemu sama saya. Saya ngomong,
Apa Pak? Tinggal disampaikan aja lewat WhatsApp atau telepon. Saya mau ketemu Pak Darwin. Ya saya menyediakan waktu itu hari Minggu. Karena waktu itu saya lagi di kampus hari Minggu, bapaknya datang ke kampus. Di auditorium lantai 4 kampus Anggrek, saya tunggu di luar situ, bapaknya jalan dari ujung, dari lift tuh jalan. Saya lihat bapaknya jalannya itu agak tertatih-tatih kakinya gitu. Pak, Bapak dengan ini ya Pak? Iya, ini Pak Darwin ya? Iya. Ayo Pak, saya ajak ketemu di ruang tertutup. Saya nanya, kakinya kenapa Pak? Oh, tadi saya perjalanan dari sini, dari Bekasi, naik motor. Saya lepas lewat rel kereta, saya jatuh Pak. Nah ini kaki saya ini masih sakit. Tapi karena saya udah janji dengan Pak Darwin, saya berusaha, saya naik motornya, saya betulin lagi, saya naik motor lagi, saya lanjutkan lagi ke sini. Dari Bekasi ke kampus Kemanggisan itu jauh gitu. Kenapa saya kesini? Saya minta dispensasi Pak buat anak saya. Karena anak saya ini tinggal satu mata kuliah aja yang ujiannya gagal nilainya. Menurut informasi yang saya peroleh, bisa dapat kebijakan dari ketua jurusan supaya ujiannya bisa diulang. Saya datang ke Bapak, saya hanya mohon itu Pak. Dan saya minta tolong kebijakan Bapak karena bulan depan atau 2 bulan lagi saya lupa, saya pensiun Pak. Jadi saya udah nggak ada penghasilan lagi. Dan saya nggak bisa tambahin lagi biaya kuliah untuk anak saya. Jadi 2 hal ini yang sampai sekarang itu saya lupa itu tahun yang berapa. Waktu saya masih ketua jurusan, saya ngerasa ini loh yang namanya mahasiswa itu harusnya berkuliah dengan serius. Kamu nggak pernah tahu perjuangan orang tua di belakang layar, yang orang tua nggak mungkin mengekspos diri. Aku tuh udah berkorban gini. Nggak mungkin dan nggak perlu menurut saya. Tapi dari 2 kisah ini aja saya merasa mahasiswa seharusnya menjalani kuliah itu tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk orang tua juga. Karena mereka bertanggung jawab dengan apa yang orang tua sudah investasikan buat mereka. Itu sih 2 kisah itu. Cukup banyak ya pengalamannya Prof Darwin juga terkait dengan mahasiswa yang mungkin disayangkan ya. Ya itu 2 kisah yang menurut saya disayangkan. Kalau kisah yang baik-baik dan outstanding juga saya ada sih. Oke. Nah, kita ke segmen terakhir nih Prof. Dari pengalaman Prof terkait dengan jadi dosen dan pengalaman Prof juga sebagai mahasiswa. Nah ini agak teman-teman mahasiswa yang lagi dengar bisa nih dikasih semacam masukan dari Prof, mungkin bisa 1 atau 2 masukan untuk mahasiswa agar nantinya kuliahnya tidak sia-sia tapi jadi orang yang sukses gitu Prof. Ya, 2 hal aja sih. Yang pertama itu waktu untuk kuliah itu singkat, 3,5 sampai 4 tahun itu sebetulnya singkat sekali. Apalagi kalau kuliahnya di BINUS, 1 tahun terakhir sudah di luar kampus. Begitu. Jadi waktu kuliah itu sebenarnya singkat sekali untuk bisa mendengarkan dosen berbicara baik dari ilmunya atau baik dari pengalamannya. Jadi pesan saya untuk mahasiswa, kalau di kelas ya 100% di kelas. Jangan nyambi sambil chatting, nyambi sambil dengerin video, malah ada kan yang seperti itu, sambil dengerin musik, sambil apapun lah, sambil ngerjain tugas yang lain di mata kuliah yang lain. Menurut saya jangan seperti itu. Karena waktu kuliah itu singkat. Sehingga manfaatkan waktu selama di kelas itu dengan optimal. Yang kedua, sekarang sudah era AI. Pesan saya adalah jangan menggunakan generatif AI terlalu eksesif. Karena itu akan membuat kemampuan berpikir mahasiswa atau kita semua itu makin tumpul. Kita harus berusaha menggunakan atau memanfaatkan generatif AI dengan tepat, dengan porsi yang sesuai, dengan bagaimana tahu porsi yang sesuai? Pastikan kita sebagai seseorang yang in control. Kita yang minta AI untuk membantu kita. Bukan apa-apa kita lempar ke AI sehingga semua sebetulnya dikerjakan oleh generatif AI. 2 itu pesan saya untuk mahasiswa zaman now. Oke, mantap Prof. Nah, kalau tadi pesan untuk mahasiswa, sekarang pesan untuk dosen Prof. Pesan untuk dosen sih cuman 1 ya. Dosen itu diharapkan punya kepekaan terhadap kondisi mahasiswa di kelas.
ketika dosen itu peka terhadap kondisi mahasiswa, saya rasa kegiatan belajar mengajarnya akan berlangsung dengan baik. Satu, dosennya akan didengar dan akan didapatkan respect dari mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa mendengarkan dosen dengan ikhlas tanpa sebuah paksaan karena ada engagementnya antara dosen dan mahasiswa. Bermula dari mana? Dengan kepekaan dosen terhadap mahasiswanya. Oke, mantap sekali Prof. Terima kasih Prof atas wejangannya dan masukannya. Semoga yang dengar, entah itu dosen, entah itu mahasiswa, menjadi lebih level up lagi Prof. Thank you Prof Daru atas waktunya. Sama-sama Pak Gusti.